knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai gerak melingkar. Nah, sebelumnya, bukankah tentu teman-teman pernah bermain ke taman hiburan? Di sana teman-teman akan menjumpai banyak wahana. Salah satunya yaitu biang lala. Tahukah teman-teman bahwa prinsip kerja biang lala berhubungan erat dengan konsep fisika yaitu gerak melingkar? Menurut teman-teman, gerak melingkar itu apa sih? Yuk simak penjelasannya. Gerak melingkar merupakan gerak benda dalam satu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Benda lain yang juga menerapkan konsep gerak melingkar yaitu kipas yang menyala, jarum jam yang berputar, dan komedi putar. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai besaran-besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, periode disimbolkan dengan T besar, frekuensi dengan simbol F kecil, kecepatan sudut dengan lambang omega, posisi sudut dengan simbol theta, kecepatan linear dilambangkan dengan V kecil, percepatan sentripetal ES, dan gaya sentripetal Fs. Nah teman-teman, sekarang kita bahas satu persatu mengenai besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama yaitu periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Besaran yang kedua merupakan frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya putaran tiap satuan waktu. Adapun hubungan antara periode dan frekuensi, T sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T, di mana T merupakan periode dengan satuan sekon, dan F merupakan frekuensi dengan satuan hertz. Besaran yang ketiga yaitu posisi sudut. Posisi sudut merupakan besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Untuk menentukan besarnya posisi sudut, dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan. Theta sama dengan omega T sama dengan 2 pi T, sama dengan 2 pi T per T besar atau periode. Dengan theta merupakan posisi sudut dengan satuan radian. Omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Besaran yang keempat yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Untuk menentukan kecepatan sudut, dapat dicari menggunakan persamaan. Omega sama dengan 2 pi F, atau sama dengan 2 pi per T besar atau periode. Dengan omega sama dengan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. F sama dengan frekuensi dengan satuan hertz dan T besar sama dengan periode dengan satuan sekon. Besaran yang kelima yaitu kecepatan linear. Kecepatan linear merupakan kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Kecepatan linear dapat dicari dengan menggunakan persamaan. Pi sama dengan 2 pi Fr, atau sama dengan 2 pi R per T besar, atau sama dengan omega R. Dengan V sama dengan kecepatan linear dengan satuan meter per sekon. Omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, dan R merupakan jari-jari dengan satuan meter. Besaran yang keenam yaitu percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Terjadi ketika perubahan arah kecepatan linear. Percepatan sentripetal dapat dicari dengan menggunakan persamaan. I sama dengan V kuadrat per L, atau sama dengan omega kuadrat R. Dengan S merupakan percepatan sentripetal dengan satuan M per S kuadrat. Pi sama dengan kecepatan linear dengan satuan M per S, dan omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Besaran yang terakhir merupakan gaya sentripetal. Gaya sentripetal merupakan gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Gaya sentripetal dapat dicari dengan menggunakan persamaan.
Fe sama dengan MA sama dengan AM V kuadrat per R sama dengan AM omega kuadrat R. Di mana Fs merupakan gaya sentripetal dengan satuan N. L merupakan massa dengan satuan kilograms. AS merupakan percepatan sentripetal dengan satuan AM per S kuadrat. Gerak melingkar merupakan jenis gerak yang mirip, namun tidak sama dengan gerak lurus. Yang membedakan yaitu pada jenis lintasannya. Jika pada gerak lurus terdapat gerak lurus berubah beraturan, maka pada gerak melingkar juga terdapat gerak melingkar berubah beraturan. Hubungan besaran pada kedua gerak ini yaitu kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Percepatan linear sama dengan percepatan sudut dikali jari-jari. Dan posisi sama dengan posisi sudut dikali jari-jari. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gerak melingkar beraturan atau GMB. Adapun ciri-ciri GMB yaitu lintasannya berbentuk lingkaran dalam selang waktu yang sama besar, posisi sudutnya sama. Besar kecepatan linear tetap, tapi arahnya berubah. Besar dan arah kecepatan sudutnya tetap. Besar dan arah percepatan sentripetalnya tetap besar. Percepatan tangensialnya sama dengan 0. Besar percepatan sudutnya sama dengan 0. Dan yang terakhir, percepatan totalnya sama dengan percepatan sentripetal. Berikut merupakan persamaan yang digunakan dalam GMB. Omega sama dengan delta theta per T. Delta theta sama dengan omega theta. Theta T dikurangi theta 0 sama dengan omega T. Dan theta T sama dengan theta 0 ditambah omega T. Dengan theta 0 posisi sudut awal, theta T posisi sudut akhir, dan delta theta merupakan perubahan posisi sudut ketiganya dalam satuan radian. Omega merupakan kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, dan T merupakan waktu dalam satuan sekon. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Ciri-ciri GMBB adalah sebagai berikut. Bentuk lintasannya merupakan bentuk lingkaran. Dalam selang waktu, besar posisi sudutnya berbeda. Besar dan arah kecepatannya berubah. Besar dan arah kecepatan sudutnya berubah. Besar percepatan sentripetalnya berubah dengan arah tetap. Percepatan tangensialnya tetap, tetapi arahnya berubah. Besar dan arah percepatan sudutnya tetap. Dan yang terakhir, besar percepatan total adalah resultan vektor percepatan sentripetal kuadrat ditambah percepatan tangensial kuadrat. Nah, berikut merupakan persamaan yang digunakan pada gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Dengan omega 0 merupakan kecepatan sudut awal, omega T kecepatan sudut akhir dalam radian per sekon, alfa merupakan percepatan sudut dalam satuan radian per sekon kuadrat, theta merupakan posisi sudut dalam satuan radian, T merupakan waktu dalam satuan sekon, AT merupakan percepatan tangensial, AS percepatan sentripetal, dan A total percepatan total dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas aplikasi yang terkait dengan gerak melingkar pada roda. Yang pertama, hubungan roda-roda sepusat. Pada hubungan ini, dua roda atau lebih yang berporos sama dan saling menyatu apabila roda-roda sepusat diputar. Dalam selang waktu T, maka kedua roda menempuh sudut pusat yang sama. Sehingga kecepatan sudut pada kedua roda sama. Dalam hal ini berlaku persamaan. Omega A sama dengan omega B, sehingga VE per RA sama dengan VB per RB. Yang kedua yaitu hubungan roda-roda yang bersinggungan. Pada roda-roda yang saling bersinggungan, arah putar kedua roda berlawanan, dan kelajuan linearnya sama. VA sama dengan VEB, sehingga omega A RA sama dengan omega B RB. Salah satu contoh roda-roda bersinggungan yaitu pada roda gigi mesin. Dan yang terakhir merupakan hubungan roda-roda setali. Roda-roda yang dihubungkan dengan tali memiliki arah putar dan laju linear yang sama. Dalam keadaan ini berlaku persamaan. VA sama dengan VEB, omega A RA sama dengan omega B RB. Oke teman-teman,
Sekian untuk materi gerak melingkar. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.